Alter Ego adanya Raffi yang bisa berkolaborasi bersama Udil di area laner. Ini harus bisa dijawab pula oleh tim EVOS Legend. Dan hero-hero dari Mausi tentunya semakin banyak. Kita nggak melihat adanya amat data di babak playoff dan begitu pula dari Raffi. Sehingga semuanya bertanya-tanya dari setelah saatnya tim Macan untuk masuk. Mari kita sambut, inilah dia EVOS Legends. It all finally ends. Dan EVOS Legend dengan keputusan memainkan starting line up mereka ini akan membawa sesuatu tentunya. Tapi tentu dari Alter Ego, dari Coach Nasi Uduk sudah menentukan pemain yang berbeda. Tapi tidak berbeda halnya dengan EVOS Legend. Sama-sama dikalahkan dengan 3-0. Kemarin mungkin menjadi hari yang pahit, tapi hari ini akan menjadi hari yang baik untuk salah satu dari tim ini. Dan tentunya line up yang sangat fleksibel dimiliki oleh tim EVOS Legend. Romer yang begitu memukau dengan healernya. Lalu kita nggak akan bisa mengetahui apakah yang akan dimainkan oleh player-player dari EVOS Legend. Jungler yang begitu fleksibel pula dengan hero-hero yang begitu menarik. Kekalahan mereka tentu akan membawa sesuatu yang baru untuk kedua tim. Jadi langsung saja apa yang akan diberikan oleh tim Alter Ego dan juga EVOS Legend. Langsung saja Caster, take it away. Assalamualaikum, Om Swastiastu, selamat siang dan selamat datang kembali. Ini dia hari ketiga dari pagelaran MPL ID season yang ke-8 di babak playoff yang pastinya untuk match yang pertama, match pembuka, match final untuk kali ini di mana mereka memperjuangkan untuk satu slot menuju ke final lower bracket. Ada Papulung dan juga Momo-chan beserta dengan Om Mama. Iya, tapi sebelum kita memulai gelaran untuk match hari ini, kita minta izin dulu untuk melepas masker kita. Yoi, aduh. Wah, karena kita sudah menjalani protokol kesehatan tentunya dan semuanya di sini negatif. Juga teman-teman di rumah stay at home, jangan kemana-mana, stay safe biar kita bisa seru-seruan lagi nanti di event offline untuk season berikutnya. Iya, jadi mudah-mudahan cepat membaik juga Indonesia. Kita juga pasti akan salsa rindu sekali kepada kalian di luar sana. Gue tahu banyak banget orang di luar sana yang emang pengen datang dan juga langsung menonton ya bagaimana acaranya. Tapi apalah daya, ada sosmed yang kita sediakan untuk bisa kalian ikutin juga. Yes, agar kalian tidak tertinggal langsung saja follow platform resmi dari MPL ID. Untuk Instagram kita, untuk YouTube, Twitter, Facebook fanpage, Nimo TV, dan juga Snack Video. Tinggal di follow semuanya, kalian tidak akan tertinggal juga untuk update-update terbaru dan mungkin juga event-event selanjutnya dari Mobile Legends selanjutnya. Benar sekali teman-teman. Jadi mungkin banyak di luar sana, bang besok siapa yang main bang besok mulai jam berapa bang banyak banget bangnya. Makanya kalian follow langsung dari sosial media kita ya Cimama ya. Iya, sebenar banget. Dan kita udah gak sabar nih sebenarnya untuk membahas match pertama kita. Ini final, bisa dibilang semi-final lower bracket. Jadi bisa dibilang ini kesempatan terakhir tentunya untuk EVOS dan juga Alter Ego. Dan tentunya kita akan membahas Samsung Way to Victory-nya nih Koala. Samsung Way to Victory, dan ini dia dimana untuk Alter Ego sendiri bermain disiplin dalam team fight dan juga untuk setiap objektif yang akan mereka temukan. Tapi dari EVOS juga sama, mereka tidak boleh terlalu agresif. Meninggalkan mungkin versi seorang diri garis depan, memastikan Sally Boy mendapat farming untuk di awal permainan, awal game. Ini juga penting banget karena kita tahu bagaimana kalau sampai diganggu untuk Sally Boy sendiri terkadang goyang. Langsung goyang dari awal. Untuk di early-nya ya, respect band terhadap Cloud ini sangat menarik juga kapan Cloud akan digunakan. Apakah langsung Angela Cloud akan kembali terlihat oleh EVOS Legends? Jangan membiarkan anti-match leluasa berotasi. Ini juga XP lane ke gold itu jarak tempuhnya jauh banget. tapi kalau kita lihat kemarin lawannya lebih cepat lagi. Oke, jadi masih bisa dipatahkan juga. Dan yang paling menarik adalah Ahmad memenangkan laning phase di gold yang berarti bahwa bukan Nino yang bermain bersama dengan kita untuk hari ini. Yang menurutku cukup mengejutkan. Aku juga terkejut banget sih ya dari Papulung. Sepanjang regular season kita selalu melihat yang namanya Nino.
Nino, Yes. Ahmad di mid lane. Betul. Oke, tapi sekarang ada Ahmad juga yang udah mengisi court lane yang pastinya ini dukungan udah banjir banget datang dari masing-masing tim. Wow. Udah ada Alter 10 dan juga EVOS Farm di luar sana 38% untuk Alter Ego dan juga 62% untuk EVOS Legend di match yang pertama ini Om Wawa. Ini pastinya mereka semua juga berdoa untuk masing-masing tim Betul. agar timnya bisa memberikan permainan terbaiknya, agar timnya bisa melaju ke bracket selanjutnya. Karena balik lagi, Betul. siapapun yang kalah untuk match ini, mau nggak mau, suka nggak suka, sedih nggak sedih, Pulang. Harus pulang. Pulang. Makanya ini menjadi kesempatan terakhir juga. Dan apakah kita akan melihat juara bertahan kita season sebelumnya harus tumbang? Atau mereka masih bisa mempertahankan? Wah, Dan mungkin bisa jadi back-to-back champion, maybe. Oke. Kita nggak tahu, right? Bisa Tahan dulu, jadi. saya bisa mematahkan hal tersebut. apa itu? Wow. Berdasarkan catatan regular season kita, meskipun memang belum jadi patokan, tapi Alter Ego mereka selalu menang. Iya, Dua benar. kali berturut-turut. Ya memang itu sampai di minggu yang ke-6. Tapi mereka menang 2 kali, home, away. Dimenangkan oleh Alter Ego. Setelah patch gitu ya, kalau Sebelum ya. patch. Oh, sorry, Sebelum sebelum patch. patch. Setelah patch mereka belum pernah ketemu sama sekali. Oh. Ini dia pertemuan pertama. Ini pertemuan pertama. Oke, ini bakal berarti diuji nih sekarang ya Pak Pulung. Yap. Kira-kira apakah Alter Ego masih bisa mempertahankan win streak mereka ketika mereka bertemu dengan EVOS? Atau ini bakal berubah hal yang lain tentunya. Dan yang pasti kita mau ingetin juga tadi udah ada 62% dukungan buat EVOS. Betul. Berarti banyak banget EVOS fam di kolom komentar kita. Oke. Dan tunjukkan semua kesulitan kalian pakai hashtag yang tentunya kita udah tahu ya, udah Iya. kenal banget. Kita punya Samsung hashtag Battle Challenge yaitu di mana ada hashtag EVOSROAR Benar. untuk pendukung EVOS Fam dan juga hashtag Alter Champ untuk Alter Ego. Nah itu dia, jadi kita mau lihat nih siapa yang lebih banyak untuk membanjiri kolom komentar dengan hashtag-hashtag tersebut. Kenapa? Karena nantinya untuk siapapun yang terbanyak dari masing-masing tim, stikernya segede-gede layar kita tongolin. Serius. Langsung keluar dari bawah ke atas. Langsung keluar, Wow. segede-gede layar kita tongolin. Itu membuktikan bagaimana kesulitan dari masing-masing pendukung dari tiap tim. Balik lagi, untuk mendukung sebuah tim, apakah kita akan mendukung mereka di saat menang saja? Nah. Apakah kita akan meninggalkan mereka di saat mereka sedang tidak baik-baik saja? Betul. Disinilah kalian akan diuji. Tapi untuk sekarang terlihat langsung udah ada nih head to head Contekan pastinya. tadi. Tadi itu masih GR-nya sih Mama. Tadi masih GR-nya Mama. Dikit-dikit, keluar Iya. dikit ya. Dikit aja. Kisi-kisi aja. Kisi-kisi, Kisi-kisinya. kisi-kisi. Kisi-kisi aja. Kisi-kisi. Udah kayak ujian nasional nih kita ya. Tapi aku setuju banget sih sama Pak Pulung, dimana memang harus udah diuji gitu ya Iya. kesulitan dari fans-fansnya. Jangan Benar. jadi fans karbitan. Lagi menang, lagi Lagi kalah, kalah, iya. lo kata-katain Iya. ya. Lah Oke. nongol nih di akhirnya. Sebentar, kisi-kisi juga. Malu-malu dia. Malu-malu dia. Aduh, memang lagi dari tim head to head kita masih malu-malu. Malu-malu. Oke, tapi selain daripada tim head to head ya, kalau kita lihat di sini dari EVOS Legends, mereka tetap dengan line up utama mereka kemarin. Iya, iya. Di game pertama, game kedua, tapi di game yang ketiga Luminaire masuk. Pertanyaan Om Mau, apakah nanti kalau kalah sekali nanti akan ada perubahan untuk EVOS Legends? Bisa jadi. Oke. Masih pertanyaan yang sama seperti hari yang pertama ya. Betul. Oke, tim head to head by Nimo TV, Alter Ego Esports dan ke EVOS Legends tadi, Clara Mongstar sudah berbicara bahwa dari segi kill poinnya 750 dan juga 660, EVOS Legends terendah, Alter Ego Esports tertinggi. Dan ya ini memang didasari dari Alter Ego Esports ya, karena mereka sangat agresif sekali playstyle-nya. Waktu di regular sih. Regular, apalagi di 6 minggu pertama. 6 minggu pertama. 6 minggu pertama ini yang nge-boost banget dari segi statistik mereka yang sekarang. Oke, ini total game 41 berbanding dengan 37, hero pool-nya 47 berbanding 49. Ini juga dari masing-masing perubahan dari player-player yang nongol juga, Mbak ya. Dari masing-masing player juga ada full hero-nya masing-masing yang Benar. kadang ada yang baru ditongolin, ada yang memang disimpan juga. Balik lagi kalau seperti kemarin kita bilang, regular season kita taruh sini dulu. Sampingin. Kita Simpan sampingin dulu. dulu. Simpan dulu. Simpan dulu. Di playoff semuanya berbeda. Beda. Beda banget. Bedanya lagi, Apa? Nino gak main, Ahmad yang main. Nino nggak main, Ahmad Bedanya nggak main, lagi. apa lagi? EVOS yang pertama kali keluarin Florin. Oke, EVOS yang pertama kali. Tapi ada persamaannya dari kedua tim ini. Apa tuh? Sama-sama di 3-0-in. Wow. Nabur garam di luka Kamu, buru ya. kamu Persamaan kamu kan? menaburkan minyak lagi kayaknya ya. Makin Oke, tapi panas. kalau begitu berarti ini adalah sama-sama tim yang terluka. Oh iya. Dan dengan Benar. kemenangan ini pasti akan bisa menutupi luka tersebut. Wah. Sambil menunggu yang kalian mereka ini turun dari atas. Waduh, harusnya dengan kejadian kemarin mereka juga sama-sama korban ya kan 3 Korban. juga. Ini ada evaluasi besar-besaran dong si Momo. Tentunya ya. Evaluasi besar-besaran plus cepet.
waktu mereka cuma dari kemarin, tadi malam. Iya. Ya udah sampai sekarang. Iya, sekarang pagi-pagi mereka match pertama lagi Pak Pulung. Itu dia makanya. Seperti apa nanti hasil evaluasi mereka, seperti apa nanti hasil dari latihan mereka juga. Ini benar-benar digeber. Tapi untuk sekarang, meta peci. Kemarin Mars pakai peci. Waduh. Menang. Menang 3-0. Wow, sekarang Clover. Oke, kita lihat aja. kita lihat ya. Apakah meta peci ini benar-benar solid nih? Benar-benar valid nih Pak Pulung. Di season 7 ada satu ritual kan juga yang dari Clover. Yang udah kita nggak usah bahas lagi lah ya. Iya. Iya, di season 7 ya kita tahu lah. Kalau one-one-nya sedang beraksi dan selalu terbanget itu kita tahu lah. Dia Oke. kenapa dia. Kalau kata Oji tanpa armor habis. Armornya nih. Aduh. Tapi tentunya mereka harus step up ya. Yap. Karena ini udah menjadi match penentu banget. Banget. Kalau enggak akan ada satu tim yang nyusul di Gathering Alpha dan juga Aura Fire. Itu Betul. dia. Mau nggak mau mereka balik ke kamar ntar kuncinya udah nggak bisa lagi buka kamar. Lah kok nggak bisa lagi begitu. Oh lupa. Aduh, dan ini juga ada beberapa pendukung tentunya dari internalnya masing-masing kedua tim Benar. ya. Waduh, ada ada Livi. Livi, hai Livi. Hai Livi, hai Kodelwin. Livi jangan deket-deket sama Pak Pulung ya. Biar Kodelwin aja yang deket-deket sama Pak Pulung. Ya, Allah, kenapa begitu? Kasihan udah cengin dari kemarin. Astaga. Oke, ini dia untuk Wow. satu banner pick-nya di game yang pertama di match pembuka kita untuk hari ini. Ini akan menjadi awal dari saksi dari pembuktian untuk melihat siapakah yang akan menjadi tim yang pulang untuk hari ini. Iya, dan kita akan melihat Parsha yang dibuang. Ini masih respect banget terhadap udilnya Parsha. Parsha ya udil, maaf terbalik. Udilnya Parsha. Udilnya berubah jadi Parsha. Jadi Parsha yang lagi main di stage kan. Benar. Oke. Karena udil ini high ground defensive-nya tuh kuat banget. Pakai Yap. Parsha, Jadi, pakai if habis ini. Oh iya harusnya sih. If habis ini. Iya nggak sih kok? Kalau EVOS Legends mau ambil if, mereka bisa nggak ngelepas sekarang. Iya. Karena rata-rata kalau kita lihat first pick-nya itu Pakito. Jadi mending di ban dulu sekarang if. Oke. Oke. Lalu menyusul Cloud. Cloud belum tentu. Belum Tergantung tentu. Alter Ego Esports-nya apakah mereka pengen nyobain dulu. Oke. Buat ngelawan, memang mereka bisa menang untuk lawan dari Cloud-nya ya. Kenapa harus di ban juga? Baik, nah di bawah kita nih terlihat dua mid laner kita, ada Wan dan juga ada Udil, di mana masing-masing kita tahu lah track record mereka dengan permainan yang begitu ganas juga. Tapi Poveus Yes, Poveus. terlihat ada sebuah pola permainan dash yang mungkin akan langsung digunakan, tapi Evil untuk Angela pun menjadi korbannya. Nah, iya. Tinggal Florin. Masing-masing menutup pola permainan ya, ini bukan hanya hero aja yang ditutup gitu. Antara Florin atau Cloud ya nanti ya. Bisa jadi. Atau Pakito juga bisa juga. Bisa jadi. Yes, tapi sebentar waktu dengan di ban-nya untuk Poveus sendiri. Ini kita tahu bagaimana Poveus ketika dipakai oleh Alter Ego, mereka mendapatkan poin kemenangan. Oke. Di tangan dari Pai, ini adalah hero yang sangat berbahaya sekali. Pai, satu sosok player yang mengawali karirnya dari NBL nih Om Betul. di season yang pertama. Iya. Mendadak dengan performanya yang begitu baik, begitu indah, lama-kelamaan naik, dan sekarang dia adalah player dari Alter Set Ego. member yang cukup kuat juga Kuat. bahkan aku bilang. Tapi kalau ngomongin MDL, Versik pun datang dari Versik juga dari MDL. MDL. Bang. Jadi kali ini langsung aja signature dari seorang Versik pun dibuang, tapi dia mungkin memang lebih respect juga ya dengan Ahmad dan bahkan Sally Boy-nya Link Yep. gitu. Jadi emang Link ini cukup berbahaya tentunya, yang apalagi kita tahu mobilitas dari Link tinggi banget. Di bawah karena late game Link juga masih punya power spike di menit, kita menitnya 15-17 menit masih oke banget tuh. udah sekarang. Oke. Yes, yang berarti sekarang banyak banget yang terbuka ya. Matilda, Pakito, Eve, Yes, benar. Jauhead pun sejauh ini masih ada. Johead. Ada Cloud juga. Sepertinya kan bakal dilawan gak sih sama Alter Ego Esports? Bakal dilawan ya. Bisa jadi. Karena ada Ahmad sekarang main di gold lane. Yap, mereka mungkin akan mengadu lagi dari bagaimana marksman yang ada, tapi one-one. One-one. Jadi kalau banningnya dari Alter Ego sendiri adalah one-one. Itu One-one. Oni kemarin gak nge-ban one-one sama Iya. sekali. Dilepaskan. Dilepas, karena- berarti mereka pede banget dong ngelawan dari EVOS Legends. Malah dari EVOS yang nggak mengeluarkan one-one. Oh bener, makanya aku kemarin sempat ngira kayak oke ini mungkin karena apakah aura aja Ya. yang di hari pertama mereka takut sama one-one-nya Clover. Tapi ternyata hari ini Alter Ego pun membuktikan kalau mereka masih respect. Betul. Benar sekali. Mau nggak mau respect udah wajib. Oh, oh. Ini adalah 5 game yang bisa dibilang 5 game terakhir untuk penentu untuk di babak kali ini ya, di mana mereka bisa aja langsung tereliminasi kalau memang ada keputusan yang salah. Benar. Jauhead akankah diamankan oleh EVOS Legends karena terbuka? Pakito Iya. masih ada. Pakito dulu. Baik, Pakito ternyata. Ayo. Pakito.
Ini semenjak playoff ya, Pakito ini menjadi prioritas banget sih. First pick untuk Pakito. Balik lagi. Benar, cukup flex karena bisa dimainkan sebagai jungler, sebagai XP laner juga. Jadi orang-orang masih belum tahu ini bakal ditaruh di mana piece-nya untuk puzzle dari EVOS Legends sendiri. Yap, dari Alter Ego, dari Aura, bahkan banyak banget tim yang sekarang memprioritaskan Pakito. Yang mungkin Pakito juga sebenarnya terlihat kuat di early game-nya, early phase-nya gitu. Dengan heavy left punch, dengan jab di sini. Dan sisi yang dimiliki dan ada, wah ini 2 pick kuat sih menurut aku dari Alter Ego Esports tentunya untuk di sisi mid lane-nya apa Pulung? Yap, udah ada Yves, udah ada Matilda. Mengambil jauh head pun akan menjadi sebuah hal yang bisa dibilang dilema ya Om ya. Oke, bisa nabrak dengan Unstoppable Force kalau memang untuk ultimate-nya tepat. Connect. Kalau memang ada ultimate-nya juga, tapi kalau tidak ada, sekalinya ejector diaktifkan pun masuk ke dalam reload manipulation, ya udah keinjak-injak aja tuh efek slow yang diberikan dari reload manipulation-nya. Apalagi misalnya diketemui juga sama Matilda yang Soul Bloom-nya ini memberikan burst damage di awal Koawa. Iya. Dan balik lagi sini Rasi yang bisa mempergunakan untuk Matilda sendiri. Yap. Ataupun apakah kita akan melihat Matildanya ada di tangan dari Udil, tapi seharusnya enggak ya. Ini bakal Rasi, tapi itu dia tadi sudah ada suara robot ya, Johead dan juga Nathan. Johead dan juga Nathan. Baiklah, ini dia yang udah mereka amankan masing-masing 3, tapi untuk Alter Ego 1 hero terakhir sebelum nanti kita masuk lagi ke band yang selanjutnya. Terlihat deretan dari pemain EVOS Legend. Ada Zeiss juga di sana, ada Mas Ade juga di sana sebagai analisnya. Mereka bertujuh. Ini pastinya di sana juga ada beradu pendapat sih harusnya. Lebih kan kadang-kadang player juga, oh aku lebih prefer ini nih, lebih nyaman untuk kali ini gitu kan. Oke. Tapi Karina yang dipick sebagai jungler tentunya untuk seorang Sally Boy Koawa. Ya ini tetap saja sih, Karina adalah hero milik tank yang kita tahu banget. Assassin dengan full item defense-nya bakal cukup berbahaya, terutama untuk mendapatkan Nathan yang berada di sisi belakang. Jadi harus bisa dihadang, yang bakal dimainkan nanti oleh Johead sendiri. So, secara kekuatan untuk 3 pick awal sini ini masih berimbang satu sama lain. 3, 4, pick 5 yang akan sedikit lebih menentukan lah untuk siapa akan mendapatkan angin, terutama untuk di 5 menit yang pertama. Baik, Nathan di kubu EVOS Legend, Clover atau Wan? Kayaknya Ayo, wah, ini sulit menebak ya, fleksibel banget. Masih flex lah ya, masih flex lah ya. Flex player lagi. Oke, Xbox dibuang untuk kali ini. Mereka berpikir mereka dari EVOS Legend masih butuh dengan ada 1 durability lagi dari hero yang bisa dimanfaatkan, dan itu adalah Xbox. Baik, EVOS Legend akan membalas ke arah siapa ya? Versik dan juga Sally Boy. 6,1 average KDA berbanding 5,4 average KDA. Bisa dibilang menurun dari KDA-nya Versik kalau emang bisa di apple to apple dari season lalu ya Mama ya. Ya sekarang untuk season yang sekarang Versik lebih ke arah untuk beradaptasi dengan hero yang cukup tebal ya, Viper. Iya. Bahkan di playoff ini kita melihat bahwa dia menggunakan Balmond sebanyak 2 kali. Betul. Oke, jadi Balmond Barats adalah hero yang sedikit lebih di-prefer oleh Versik. Kemarin mungkin tidak sempat didapatkan oleh dia kalau dimainkan, tapi Baratsnya bahkan di-ban sendiri oleh EVOS Legends. Hero macam apa yang akan dipakai oleh Versik? Benedetta? Balmond masih ada loh. Balmond juga masih Balmond ada. juga masih ada. Oke, ini cukup flex, tapi sebenarnya Pakitonya juga bisa untuk seorang Versik. Pakito juga bisa ya. Jadi memang fleksibel banget dari EVOS Legend sendiri. Ini yang kita pernah bahas bahwa di hari pertama, dimana sekarang EVOS tuh saking fleksibelnya. Gak ketahuan siapa yang mau main di God Lane. Ini Yuzong untuk Iya. EVOS Legend juga masih ready banget Betul. lah. Makanya. Betul, Yuzong seharusnya di-ban ya. Yuzong harusnya ya, ini Karena takutnya reload manipulation naga datang. naga datang Iya. udah akan sia-sia aja reload Kita manipulation-nya. tahu ultimate seberapa Ganas ya? agresifnya Pak Benar. Pulung. Oke, akan nggak Yuzong di ban? Dan benar aja Yuzong. Harus di-ban karena ya bakal menggagalkan segalanya. AE Pulung? Bukan. Sudah kontrak. Bukan. Aduh. Ya, dan last ban untuk EVOS Legends, tapi ini ngebuka untuk Balmond sendiri. Balmond masih bisa diambil atau dimainkan nanti oleh ya mungkin versi kalau dia ingin pakai Balmond, tapi kalau enggak ya masih bisa dipakai untuk Pakitonya sendiri sebagai jungler. Last banning mungkin dengan tiadanya ya dari Barat sendiri, kita tahu bahwa Barat adalah hero yang bisa menetralkan juga untuk Pakito. Jadi ketika ada jab, heavy left punch sana ya, dia terus welcome, hilang satu ancaman, nggak bisa diapa-apain lagi. Oke, bagaimana dengan Benedetta? Wah, ini dia nih. Ada Babang El Profesor Luminare, ada kodean juga sedap. Langsung masuk selimut dah lo tuh. Ada Ada LG kodean, ada Mas juga. Dean. Nih mana kodean lagi. Ada Babang LG, aduh balik lagi nih.
Aduh, Livi ada. Oh, aku kira Kak kamu Delwin. lihat ke Delwin. Enggak, aku Kak Delwin. Aku mau nyapa Kak Delwin. Halo Kak Delwin, selamat siang Kak Delwin. Udah makan belum? Sehat-sehat terus ya Kak Delwin ya. Oh, ke Delwin dia mau deketin Livi. Enggak, lancar-lancar terus juga streamnya Kak Delwin. Iya. Gua nontonin Kak Delwin gua. Maksudnya kamu mau ikutan kan? Bener, tapi gak ngerti. Oke, lapu-lapu untuk Alter Ego Esports sekarang Burst-nya mereka sudah pegang juga. Ada Babang Mamoy juga di sana, ada Babang Nino juga. Lapu-lapu sekarang diambil. Ada Cici juga tuh di sana tuh. Di sebelah Kak Delwin tuh ya ampun. Cici kamu nih. Kita fokusnya Nino sama Leo lagi Ada istirahat update, hari Ya, ini. dua hero terakhir dari Post Legend ya. Oke, mereka masih butuh satu side laner Mid lagi. laner. Tapi nggak tahu ini kalau misalnya dengan catatan mungkin paketnya jungler. Atau mungkin Nathan ini dipegang sama entah itu sama One atau Clover. Tapi ternyata Lunox dan Lancelot Yap. untuk seorang Versik kali ini. Wow. Berarti ini paketnya bakal taruh di side lane. Kaja. Satu hero yang bisa ngelok lah inilah. Ada Lancelot, ada Nathan. Ya mau nggak mau ya. Yang bisa ngelok romernya Kufra? Matilda. Kufra. Kufra kah? Enggak dong, udah ada Matilda. Udah ada Matilda tapi. Kaja mungkin. Kaca buat Mongsi, buat Ahmad. Ini hero Ahmad ya, belum kelihatan. Itu Ahmad yang pakai Matilda ya. Sempat dia pakai Matilda juga. Waduh, bingung pisan ini ya. Kufra kah? Oh, Brody Brody. ternyata. Masalah kalau Kufra lagi tadi kalau diambil, oh di mana ya ditaruhnya ya? Oh, kebanyakan banget gitu ya. Masalahnya mereka nggak ada hero lock instan gitu ya dari Alter Ego sendiri. Ini openernya. Matilda. Matilda. Matilda lapu-lapu harusnya akan bekerja sama dengan baik nanti. Lapu-lapu sih, ha. Ini akan menjadi openernya untuk Alter Ego Pokoknya nih. kalau Evos-nya udah dive in, Iya. udah Reverse Fighter harus dipakai sama lapu-lapu. Revo Fighter harus dipakai, Real Manipulation harus tepat juga penggunaannya. Harusnya combo itu berjalan dengan baik dan benar dari Alter Ego. Sementara untuk pemain dari EVOS Legend, mereka juga udah punya rencana tersendiri. Jadi buat kalian pendukung dari EVOS Legend, EVOS Farm di luar sana, kalian pendukung dari Alter Ego, Alter CM di luar sana, langsung nongol di kolom komen kita, banjirin dengan dengan Alter Champs hashtagnya dan juga EVOS Roar untuk EVOS Legend. Boleh mulai sekarang kalian banjirin kolom komen kita. Tapi jangan lupa juga untuk selipkan emot tepuk tangan sebagai bentuk support secara langsung terhadap seluruh player dan juga staff yang tugas untuk laga dari MPL ID season yang ke-8 ini di babak playoff hari yang ketiga. Kalau begitu Land of Down, let's go. Let's go! Dan kali ini kita sudah melihat ternyata Ahmad yang akan memainkan Brody. Berarti dari seorang Silly Boy akan bermain Karina di sini, dan ini harusnya ada pergerakan cukup agresif Yep. dari mid laner Alter Ego ya, Matilda dan juga Eve. Namun harus berhati-hati karena Jawhead pun ternyata lebih memilih untuk stay di atas dan untuk mengcover anti-match di sini Pak Pulung. Ini langsung bergerak dengan dua formasi seperti ini. Coba lihat, ada 4 player dari EVOS Legend yang dari minimap kita lihat mulai bergerak ke bagian depan sana. REKT menjadi opener, mencari langsung untuk mendapatkan langsung ke arah orange buff yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Tapi Pai beserta dengan 4 player lainnya, malahan first blood pun berhasil langsung didapatkan begitu aja. Ada salah pergerakan yang dilakukan oleh satu pemain EVOS Legend, yaitu Versik. Iya. Ya, kalau kita lihat memang terlalu 3 melawan 4 tadi. Memang benar mereka coba untuk dapetin orange buff-nya. Tapi respon Alter Ego juga melihat bahwa adanya pergerakan tadi. Itu langsung 3 mid-nya kumpul ke sana. Bagus banget responnya, 4 dibalas 4 loh tadi. Kalau biasa 3 loh. Atik satunya tadi belum datang ya, mengakibatkan ada 3 yang memang benar-benar dekat untuk berhadapi dengan 4 player yang dimiliki oleh EVOS Legend. Oke, namun nanti di bawah sana ataupun di atas sana masih santai untuk menghadapi 2 player sekaligus yang dimiliki oleh Alter Ego. Iya, kehilangan level tentunya lebih diungguli oleh Silly Boy. Silly Boy sekarang udah level 4, sementara Versik harus bersabar 1 level di bawah dibandingkan Silly Boy kali ini. Ini informasi benar-benar penting banget. Ketika Pai ngeliat tadi ada rotasi yang langsung mengurus ke orange buff, itu Alter Ego langsung cepet banget. Dan kali ini di area midnya, dari Rasi masih bisa mundur dan bahkan Reknya sudah melakukan ejector. Kali ini Silly Boy dengan cukup berani mencoba untuk ngepick juga ke arah seorang Rek, tapi masih ada backup yang baik dari seorang Versik Pak Pulung. Yap, one-nya di tengah masih dengan 1 wave minion yang terus dia makan. RK
RKT menjadi opener lagi. Ada Turtle yang udah mulai dia colek. Persik masih melakukan farmingan, ada Little Crab di sana tapi masih dicuekin aja karena ada Purple Buff yang udah nongol. Nah ini penggunaan retry-nya akan mengarah ke Purple Buff atau disimpan untuk Turtle nih Cimomo. Iya, ini kalau selama misalnya Purple Buff nggak dirusuh, kayaknya Versik masih bisa simpan tentunya untuk turtle-nya. Tapi anti-match kali ini bakal coba untuk ngecek terlebih dahulu apakah ada yang nunggu di balik rumput. Tapi ternyata Alter Ego Esports mereka masih berfokus untuk orange buff kepada seorang Sally Boy. Clover sama dengan one out, tapi ternyata udah mulai rusuh dan bahkan lihat sudah ada 1-5 manipulation terkena stun dari Reknya, masih bisa ditumbangkan di tangan seorang Rasi. Masih mau lebih, tapi ternyata anti-match backupnya agak sedikit terlambat loh Pulung. Yap, ini dia bahaya dari low manipulation yang udah kita jelaskan tadi di awal-awal ya Om Wawa. Ini akan sangat berbahaya sekali. Persik mencoba untuk maju ke bagian depan dan Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh satu player dari Ponsel yaitu Persik. Udah ada Cycling Eagle juga mendadarkan Pakido kali ini untuk menghilangkan sangat cepat, tapi Tonros yang gak kena. Sally Boy akan ingin maju ke bagian depan, point place-nya gak kena ke arah Persik, dan Persik sejauh ini masih bisa selamat karena ada RKT yang perlahan tapi pasti mulai mendekati. Azabel Force-nya akankah ejectornya berhasil untuk mendapatkan satu orang, tapi ternyata tidak, karena Penny langsung maju ke bagian depan, digas habis-habisan. Tidak selamat untuk RKT kali ini Cimomo. Iya, kita ngelihat ketika Pai yang ke tangan di situ dia sudah langsung mulai beraksi dan bahkan lihat mengejar ke arah seorang Sally Boy. Clover masih bisa melakukan pertukaran, tapi Rasi dan juga Pai sama dengan seorang Udil masih nggak mau memberikan kesempatan untuk Clover pulang. Tapi ternyata Versik, dia langsung mundur karena dia tahu Clover bakal bisa aja ditumbangkan dengan cukup cepat dengan cukup baik oleh beberapa pemain dari Alter Ego Esports. Wow, nge-buying time sejauh itu loh Om Wawa dari Clovernya adalah salah satu hal yang bisa dibilang cukup baik. Sebelumnya dia mendapatkan langsung karena Karina, tapi dia nge-buying time lagi, memberikan space kepada rekan-rekannya untuk setup jauh di belakang dia. Gue setuju, tapi satu player yang sangat menarik dari Om Wawa sekarang adalah Rasi. Rasi dengan 4 assist yang sudah dilakukan tadi, dan juga dengan item build dari Rasi sendiri ini belum selesai sama sekali. Masih dengan task mission juga. Yang paling dekat mungkin ada Dreadnought Armor yang dibayar oleh Karina. Baik. Tapi sekarang pertempurannya kembali pecah lagi. Anti-match mulai dirusuhi dengan ada 2 player yang langsung ngegas begitu aja. Kelar sudah untuk anti-match, terlalu dalam untuk masuk ke dalam area pertahanan dari Alter Ego. Iya, tapi kali ini lihat Ahmad yang akan menjadi korban di area atas. Rek masih punya Jingter nggak butuh karena burst damage dari seorang Clover langsung bisa menumbangkan Ahmad di area atasnya. Karena beberapa pemain dari Alter Ego mereka mau coba trade satu kematian dari Ahmad dengan satu turret di area bawah Papua. Yap, satu outer turret di bawah dihancurkan. Apakah mirroring yang dilakukan di atas sana juga akan berhasil untuk mendapatkan outer turret tersebut? Masih ada orange buff yang berhasil diambil. Untuk turret energinya udah habis, berhasil diamankan juga di atas sana. Tapi Turtle kembali hadir. Turtle akan memancing siapapun untuk langsung memukul dirinya dan terjadi pertempuran di arah dari pit Turtle-nya. Iya, dan makan lihat sudah ada fight crystal juga dari seorang Udil. Tapi dari semua pertempuran, dari semua skirmish ya dari kedua tim, ini menurut aku One bener-bener free banget kok dari tadi. Ya, karena memang dia sebagai mid laner yang berada di sisi tengah sendiri, jadi dia bebas untuk mendapatkan mungkin ke top atau ke bottom lane. Benar sekali, dia bebas dalam melakukan pergerakan kemanapun dia bisa membantu. Tapi One yang mencoba untuk langsung maju ke bagian depan, trofi tadi langsung diaktifkan. Rasinya mengakibatkan Cycling Eagle masih bisa dia selamat, ternyata tidak. Udah ada satu korban, Nathan pun melakukan hal sama. Nathannya hilang, mereka bertukar nyawa aja di area river. Iya, tapi kalau kita lihat dari sisi minimapnya tadi, ternyata anti-match main cukup jauh, berada di area jungle di arah kanan atas, dan membuat anti-match pun harus balik karena dia tahu ini pergerakan dari Alter Ego, mereka bisa aja langsung ngecek area bus. Dan meskipun dia tadi sempat ngelakuin cutting, tapi tetap aja anti-match butuh banget untuk join the team fight ini dengan beberapa pemain dari EVOS Legend. Karena kita ngelihat memang One-nya ngedapetin satu, Rasinya tumbang, tapi dia pun harus menukarkan nyawanya tadi Pak Pulung. Iya, sayang banget Persik. Ada Pai di sana, mereka tidak memiliki outer turret lagi di bagian bawah. Namun Phantom Execution, Tonros juga pancernya. Hey, ada satu miss move lagi yang dilakukan Persik menjadi korban di sana. Di mana sekarang coba kita lihat. Ada satu keunggulan yang dimiliki. Satu dari luar main berhasil langsung digunakan begitu aja. Ada pergerakan dari Ahmad, ditembakin begitu aja. Mereka terus maju ke bagian depan. Satu outer turret di bagian tengah akan menjadi korban tambahan. Harusnya dan bener aja. Cycling Eagle-nya diaktifkan. RKT gak kuat melawan untuk berapa puluh orang yang dimiliki oleh Alter Ego, itu layaknya. Wow, ini mengerikan sekali Cimomo. Iya, dari Alter Ego mereka tahu mid turret itu menjadi mid yang turret yang benar-benar krusial banget. Mereka keluarin roll manipulation, mereka keluarin turn upper memory juga dari seorang Ahmad. Emang juga mereka pengen make sure gitu loh, turret di area mid ini kita nggak boleh sia-siain. Iya. Dan bahkan masih bener-bener dia
agresif banget pakai circling eagle-nya langsung numbangin Rek juga Pak Pulung. Coba lihat rasinya 216 emblem udah support pula. Ini cuannya bakal banyak. Dia mau roamer juga cuannya banyak banget ya. Setuju banget. Dan untuk di top lane lihat bagaimana pergerakan dari Alter Ego di sini mereka selalu bermain secara bersamaan. Benar sekali, ada 3 player yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Mereka mencoba untuk mengharas langsung masuk ke dalam pertahanan dari EVOS, tapi masih selamat dari 2 player EVOS Legend. Hanya saja Turtle udah dicolek. Dari minimap kita lihat ada pergerakan dari Persik, telat gak sempat untuk bisa melakukan aksi pencurian terhadap Turtle tersebut. Iya, sementara kalau kita lihat di sisi bawahnya ini Clover masih coba untuk nge-clear minion dan bahkan Pai menahan 2 pemain dari EVOS Legend di area bawahnya, yaitu di mana Rek juga berusaha untuk nih ngumpet terlebih dahulu cari momentum, tapi ternyata Pai bakal coba untuk membuka Braver Fighter mengarah ke seorang Clover. Kini memaksa Clovernya untuk menggunakan satu brilliant of order dan bahkan lihat Reknya kalau coba untuk memukul mundur Versik masih bisa untuk coba membackup juga, namun tidak ada team fight yang benar-benar komit dari kedua tim Pak Pulung. Yap, dari minimap kita lihat anti match-nya 1, 2, 3, 4 hero di belakang sana siap untuk langsung mendapatkan. Dan sekarang untuk anti match-nya udah gak kuat lagi, Versiknya berhasil kabur. Ada Rasi dan juga Sally Boy yang langsung mengejar habis-habisan langsung ke arah Versiknya. Masih bisa selamat, cuman untuk Alter Ego ini agresifnya super parah ya. Super parah. Ini Sally Boy aja tadi itu untungnya kalau masih Sally Boy yang dulu dia pasti akan mengusin terus. Enggak, dia Tapi udah mundur. udah belajar ya. Dan Sally Boy kali ini cukup satu saja anti match yang tumbang dan bahkan tidak mau diteruskan juga oleh Alter Ego Sport. Tapi aku setuju banget Pak Pulung, ini Alter Ego mereka memang maksimalin banget dari early-nya. Mereka tahu mereka punya Matilda, mereka tahu mereka punya Eve, dan bahkan bisa dibilang Sally Boy pun bermain dengan sangat agresif Pak Pulung. Benar sekali, mereka dengan konsel yang udah diaktifkan. Ada 1 inner turret di bottom lane yang mereka tuju, cuman sekarang ejectornya malah melempar Pai mendekati langsung ke arah inner turretnya. Ada One dengan 1 entropi yang udah diaktifkan, tapi piring tetangga yang udah dilemparkan itu sakit banget. Brave Fighternya langsung diputerin aja, udah ada kayak sosok dari Clover langsung keluar, begitu aja gak kuat lagi Pai-nya karena ada magical damage yang masuk langsung ke arah perut yang dimiliki oleh Lapu-Lapu. Benar, sementara di sisi lain Sally Boy yang mencoba untuk ngerusuk ke arah seorang anti match dan Rasi kali ini masih mencoba untuk membackup, tapi ini bakal menjadi buying time yang cukup banyak untuk seorang Ahmad dalam mendapatkan turret yang keempat untuk tim Alter Ego Esports, dan bahkan mereka langsung mulai menginvasi ke area jungle yang dimiliki EVOS Legend Pak Pulung. Waduh, purple buff dari EVOS Legend hilang. Ada keterlambatan lagi harusnya dari sisi farming yang dimiliki oleh Persik nih Om. Ya, dan juga setup dari EVOS Legends adalah mereka berada di sisi kanan dari map. Yang berarti mereka ini nge-mirror banget. Alter Ego di kiri, mereka lagi ada di kanan. Dan berlaku kebalikan juga, jadi EVOS Legends mereka nggak mau untuk mengajak bertarung di awal-awal. Benar sekali, tapi sekarang coba lagi aja. Brave Factory langsung diaktifkan, tapi ternyata untuk kali ini Cycle ini langsung masuk di bagian depan sana. Real Woman langsung diaktifkan. Pertempuran yang depan terjadi di area River. Udah ada Nata yang menjadi korban, namun terpisah, terpecar juga untuk kali Sally Boy di bagian belakang berusaha seorang diri untuk bisa mendapatkan langsung arah Reknya. 2 player dari EVOS Legends pun harus menjadi korban lewat pertempuran barusan. Iya, dan bahkan kalau kita lihat kali ini Ahmad masih bisa ditukarkan oleh seorang Clover, tapi ternyata Sally Boy masih mau lebih dan bakal langsung ditumbangkan begitu saja Clovernya. Killing spree untuk seorang Rasi dengan 8 asisnya Pak Pulung. Wow, Rasi begitu mengkilau untuk kali ini menjadi opener yang sangat ganas, di mana Cycling Eagle-nya aktif. Disitulah pertempuran yang akan terjadi. 3 player dari Alter Ego sekarang ada di area mid dan 1 inner turretnya berhasil dihancurkan, menyusul 1 bottom inner turretnya. Iya, dan kalau kita lihat kali ini tersisa 3 inhibitor turret aja nih Kawawa di 11 menit loh ini. Yes, tempo pelan dari EVOS Legends tadi karena memang mereka ingin menghindari yang namanya team fight. Mereka nggak mau untuk berhadapan karena mereka lagi kalah secara item untuk di awal-awal. Iya. Dan ya, ini dia. Nih masih belum lagi aja nih, Pai-nya juga tadi dilemparkan oleh ejector, mundur lagi dari Rasinya juga. Untuk Cycling Eagle-nya belum langsung diaktifkan nih, mereka hanya masih melihat dari kejauhan aja. Purple buff yang harusnya menjadi milik Persik sekarang menjadi milik dari Alter Ego kembali. Iya. Tapi kalau kita lihat dari itemnya Nathan punya Black Disco dan bahkan ada 1 Hunter Strike. Tapi kali ini bakal coba ditabrak lagi dan lagi Pai-nya udah langsung masuk Bravery Fighter 40 dan bahkan lihat Reknya menahan semua damage yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Persik mulai masuk kali ini dengan ada Puncur dan bahkan Rasi masih bisa untuk menarik mundur. Sally Boy yang akan menjadi target pertama kali ini. Sally Boy low banget dan langsung ditumbangkan oleh seorang Clover. Persik mencoba untuk pancur dan mata-mata execution ke arah seorang Pai, tapi ternyata Persik di sini masih bisa untuk ngegocingkan pada Rasinya tumbang
di tangan seorang Ultimate. Tapi di sisi lain lihat Ahmad yang benar-benar free banget, langsung dia cucu ke semua pemain dari EVOS Legend, dan kali ini masih bertukar yang cukup adil 2 untuk 240. Wow, bertepatan dengan masuknya tadi Ras ke dalam rumput ya, membuat untuk lock dari Tonros yang dimiliki oleh Versik mendadak hilang ke arah yang salah langsung. Andai tadi Tonros yang masuk, kelar itu harusnya dari satu player Alter Ego. Untungnya tadi masih ada pergerakan juga dari player yang lain. Udil berusaha untuk kabur daerah tersebut tapi nggak sempat lagi. Udah ada Ahmad langsung maju ke bagian depan, dia memberanikan diri dengan flicker yang udah ada. Tona Pat Memory kelar sudah. Namun Versik dan juga RKT kamu tinggal diam. Akankah Ahmad bisa selamat daerah tersebut? Karena ternyata tidak. Dengan Phantom Execution, perutnya langsung dicolok begitu aja, kelar sudah. Dicolok ya. Colok tadi perutnya, Bu. Astaga, dan lagi-lagi 2 member dari Alter Ego Esports hilang begitu saja di area atas. Pertama Udil yang jadi korban, lalu tiba-tiba ada Ahmad yang sempat menumbangkan cover, tapi di sisi lain kali ini Lordnya bakal coba dicolek oleh beberapa pemain dari EVOS Legend. Mencoba untuk nge-contest kali ini dari Alter Ego Esports sendiri. Rasi muter-muter dengan Saving Eagle mendapatkan Versik, tapi Versiknya bakal coba dipukul mundur. Pai coba buying the time kali ini, mencoba untuk menarik semua pemain dari EVOS Legend, dan bahkan lihat dari Selboy-nya mencoba untuk memfollow up si Edo, langsung connect ke arah seorang Rek, dan bahkan ada dance of lead dari seorang Selboy yang langsung menumbangkan satu pemain Ultimate terkena slow, dan bahkan itu yang bikin takut dari seorang Eve. Wah, 2 player lagi dari EVOS Legend nih. Berawal dari slow effect lagi kan, kocar kacir semuanya. Cuman tadi Pai-nya untuk kali ini dengan lapu-lapu yang dimiliki ini kacau banget sih. Semua pertahanan dari EVOS Legend bakal hilang, tapi sekarang udah ada lagi Samsung hashtag Battle Challenge di mana Panik gak menandakan untuk Alter Champ di luar sana berhasil untuk mengungkuli dari EVOS Farm dari sisi dukungan. Oke, Lord yang pertama diamankan tadi oleh Alter Ego Esports, dan lihat secara per item juga. Alter Ego Esports mereka unggul cukup jauh sekali, dan Karinanya belum punya Thunder Belt. Yep. Gak ada efek slow tambahan dari dia, jadi pastinya ini akan mengandalkan banget untuk tim fight besar. Gak ada true damage juga yang berhasil diantarkan ya harusnya bawa ya. Dengan ada Thunderbird, dengan ada satu item tersebut, ini ada item defense yang udah digunakan juga oleh Karina, kan susah untuk ditumbangkan. Sementara RKT entah bagaimana ceritanya mendadak dia masuk ke dalam kerumunan yang pemain yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Udah ada lagi Ultimate jauh di ujung sana, akankah dia berani masuk? Tapi mendadak double kill berhasil didapatkan oleh Selboy. 2 player dari EVOS Legend langsung kacau balau, di mana satu inventatornya di area Ami juga pasti akan hancur, tapi ternyata tidak, masih bisa bertahan sedikit lagi, padahal hanya ada Ultimate di luar sana yang langsung aja mencoba untuk nge-buying time, dia kabur ke arah yang berbeda. Selboy-nya mencoba untuk ngejar, ditumbuk langsung disabat lagi. Ultimate masih bisa selamat, tidak ada Cyclone Eye, mau lari ke arah mana, mencari panggungnya, mencari satu ring tinjunya, tapi sejauh ini dengan buying time yang dilakukan tidak memberikan efek apapun. Kenapa? Karena lain slotnya di bagian Pestar juga langsung menjadi korban. Hanya ada 3 player lagi yang dimiliki oleh EVOS Legend, tapi ada 2 player aktif yang berada di area Pestaran. Untuk jauh headnya, RKT-nya, injektornya berhasil mendapatkan langsung ke arah Pai, cuman serangan dilakukan oleh Alter Ego tanpa henti. Mereka ingin mendapatkan kemenangan. Udah ada Clover yang pilihan dan maju ke bagian depan untuk langsung mengusir pemain dari Alter Ego Esports. Wow, kita lihat 2 item Magic Penetration dari seorang Clover itu membuat damage dia tentunya masih bisa menahan beberapa pemain dari Alter Ego Esports tentunya Kowawa. Ya, dan Selboy dan Ultimate belum selesai, masih muter di lane of dawn, saling kejar-kejar satu sama lain. Ini mau lari sampai kapan nih? Langsung dipukul lagi, rasinya Soulboom, ya ampun, satu Sampai lagi. dalam. Sampai dalam, dijemput lagi. Nah, baru kelar. Akhirnya kelar, entah di episode yang keberapa, hanya saja Ahmad di bagian tengah hilang juga, langsung diambil oleh pemain dari EVOS Legend, Cimomo. Iya, masih ada pertukaran 1 untuk 1, tapi Ultimate dia coba buying time cukup lama untuk beberapa pemain dari EVOS Legend, dan dia membuat kayak Selboy, ya udah, oke, kita nggak bakalan buat Selboy bisa bareng sama beberapa pemain Alter Ego Esports yang udah numbangin inhibitor turret di area atas. Tapi kalau kita lihat sekarang hanya tersisa inhibitor turret aja di area bawah, dan bahkan Rek kali ini mencoba untuk menahan semua damage-nya. Clover kali ini bakal menjadi korban berikutnya, bakal coba dikejar, dan bahkan Pai dengan Driver Fighter yang langsung menumbangkan One kali ini. Clover pun tumbang, dan bahkan membuat Rek harus mundur karena dia nggak punya damage yang cukup untuk menumbangkan 3 pemain yang langsung menggerogoti beberapa pemain dari EVOS Legend dari Bapulung. Yap, ini hanya ada sekitar 3 orang lagi aja dari EVOS Legend nih. Dapat Kito bergerak ke atas, jauh headnya masih ada di base turret, lane slotnya harus melakukan recall untuk bisa masuk lagi ke dalam base turretnya. Dengan 3 player dimiliki oleh EVOS, 5 player dimiliki oleh Alter Ego, akankah mereka akan langsung nge-push langsung Nemo? Kenapa? Karena untuk
Samsung Galaxy Series yang udah mempersembahkan real time win probability ada 68% loh. Terlihat Void kristalnya tadi diaktifkan. Ada BOD kali ini yang menjadi milik dari Versik. Mencoba untuk panser dan juga Tonros langsung aja karya yang berbeda. Phantom Execution satu wave minion langsung hilang. Tapi Versik dikejar sampai dalam. Sally Boy tidak boleh terhadap karena sekarang coba lihat. Satu injektornya menyebabkan untuk kali Sally Boy tidak kuat lagi mendapatnya damage yang dikeluarkan. Untuk pemain dari Evolve Legends mereka masih bisa mempertahankan karena best turretnya. Ada 1, 2, 3, 4 player yang mendadak langsung siap gerak balik kanan masuk lagi ke best turret ataupun saya tak ulang lagi Cik. Ini alter ego, mereka tidak boleh membuat kesalahan seperti tadi. Terlalu terburu. Memang yes, kalau bisa dapetin sesuatu itu bagus ya. Tapi kalau nggak dapet apa-apa ke punish. Inilah dia alter ego, mereka harus ke defense cukup panjang, cukup lama, dan bahkan Evolve Legends mereka bisa ya ngepok sedikit atau set up dulu lah di arah dari turtle-nya, dorong minionnya. Benar sekali, waduh RKT tadi hampir aja loh Cimomo. Iya tipis ya, untungnya tuh masih ada second sweep juga, masih bisa menurunnya dari RKT. Dan benar aku setuju banget sama yang Kowa dan Papulung bilang, Sally Boy tadi kalau dia nggak pick off, aku yakin tuh alter ego masih bisa nge-press. Dan bahkan kali ini lihat udah mulai diincar udilnya, Versik langsung Tonros karena seorang udil. Dan bahkan kalau kita lihat ada sekeliling goal dari seorang Rasi kali ini, Versiknya immortality-nya pecah dan bakal langsung ditumbangkan begitu saja kah? Masih punya Tonros, masih punya Puncur juga untuk kembali dari seorang Versik, masih bisa survive. Tapi bakal coba dikejar Pai kali ini, yang teammates masih mencoba untuk menahan. Rasi pun mencoba untuk mengejar ke arah seorang Versik, tapi Versik masih bisa survive 40. Benar sekali, hanya saja untuk alter ego. Coba lihat 5 player yang siap untuk langsung masuk ke dalam best area yang dimiliki oleh pemain dari Evolve Legends. Mereka berhasil mengusir lagi Evolve Legends untuk masuk ke dalam pekarangan rumahnya. Tapi ada stiker Go Onyx. Itu ya, kalau kita lihat itu alter ego, pokoknya mereka merasa kayak pokoknya lu jangan sampai lu nyentuh Lord gue. Ini Lord kita. Jangan pikir kalau Evolve punya kesempatan untuk nyentuh ke arah Lordnya. Karena kalau kita lihat memang sebenarnya Versik dan juga Sally Boy sebenarnya gameplaynya nggak beda-beda jauh. Mereka suka main agresif, apalagi dengan assassin yang mereka punya. Apalagi Versik, kita tahu Lancelotnya benar-benar mengerikan. Dan dia mencoba untuk berkali-kali numbangin udil, tapi backup yang terus-terusan ada dari alter ego eSport ini membuat Versik pun bisa terpanis dengan cukup mudah. Nih RKT juga Cycling Eagle-nya nabrak langsung ke area RKT. Namun sekarang pertempurannya kembali terpisah. Beliau langsung dikeluarkan hanya saja di bagian belakang sana. Satu real world manipulation merubah segalanya. Sally Boy terkurung lagi, untungnya dia masih bisa pergi. Coba lihat di mana anti match, di mana RKT. Dua orang ini memotong wave minion agar tidak bisa masuk menabrak ke arah rumah mereka. Tapi Lord terbuka bebas. Ada Yip yang mengejar langsung ke arah RKT. Coba kita lihat dari minimap. Hanya saja untuk udil seorang diri sekarang di atas sana. Dia dalam keadaan yang sangat-sangat terancam. Tapi dirinya memang sendiri. Cuman mentalnya boleh diuji. Kita lihat aja untuk kali ini dari Lordnya. Berhasilkah diamankan? Karena sekarang Lordnya tanpa kontes sih Mama. Iya, dan kali ini Versik pun posisinya udah ketahuan. Masih bisa diamankan tentunya Lordnya. Yang kedua, di tangan teman-teman dari alter ego eSport. Membuat One kali ini harus balik. Alfian teammate sudah mulai ketahuan posisinya dan melakukan ada tanah per memory dari seorang Ahmad. Rek pun masih bisa untuk mengcover seorang anti-match kembali ke base-nya. Ini benar-benar real world manipulation dari tadi. Orang yang mau pulang nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Itu tadi di all in loh tadi. Lunox-nya si Clover langsung di all in. Kelihatan dia pakai Brilliant Savoir, dikejar habis-habisan langsung reload manipulation. Langsung dibuka tadi sama Udil juga. Dan Evolve Legends plusnya mereka adalah ketika mereka tahu Lordnya mereka nggak bisa kontes, mereka langsung dorong sisi kiri kanannya. Iya. Karena ini minionnya jangan sampai bisa jalan berbarengan untuk masuk ke base mereka sendiri. Iya, tapi ternyata nggak cukup lama. Karena kali ini lihat pemain alter ego mereka udah mulai masuk ke base apa belum? Benar sekali, RKT mengusir mundur Sally Boy ya Cimomo, tapi untuk Lordnya udah nggak kuat lagi karena sekarang untuk damage-nya juga udah masuk semua. Dari SP-nya udah habis, mundur lagi dengan Gaibing Min dimiliki oleh Rasi. Ada Tonros juga, wave minion kelar. Akankah dipaksakan oleh alter ego? Kenapa? Karena sekarang wave minion udah mulai masuk dari bottom lane, udah mulai masuk dari tengah juga. Reload manipulation, RKT masih bisa pulang ke dalam rumahnya. Hanya saja untuk versi Phantom Execution, tapi malah kesan begitu aja. Tona Pam yang berakar kalau dikeluarkan karena anti-match sekarang udah langsung menghilang dari Land of Down. Clover nggak punya Brianna Bond, karena itu sekarang dia juga langsung menghilangkan sangat cepat. Hanya saja udah ada Udil langsung meregang nyawa. Pertempuran kembali terjadi, tapi untuk game yang pertama menjadi milik dari alter ego eSport. Wow, mereka ngelihat super minion yang terus berjalan masuk ke arah base dari tim Evolve kali ini membuat alter ego. Mereka mau langsung objektif gaming aja.
mereka nggak mau terlalu berlama-lama tentunya dan bahkan nggak mau ngulur-ngulur waktu lagi karena EVOS masih punya kesempatan untuk comeback sebenarnya karena mereka punya Nathan. Dan bahkan kali ini momen terakhirnya hampir aja bisa dikembalikan oleh EVOS saja, namun ternyata objektif gaming dari Alter Ego Esports langsung menutup game yang pertama ke Wawa. Iya, ini Alter Ego mereka unggul dari awal kalau menurutku ya, karena first blood yang diamankan oleh Alter Ego Esports sendiri. Persik. Iya benar. Persik yang diambil tadi, posisinya dia lagi ada purple buff. Posisi ada purple buff, ingin ngambil orange buff, malah hilang. Iya, malah hilang dan itulah yang merubah momentum semuanya untuk Alter Ego. Yang sebenarnya memang untuk ketika kita menggunakan Enfield itu wajib banget untuk bisa menang juga di early. Iya, tapi tadi agak sulit juga sih untuk bisa masuk karena nggak bisa di one hit kill. Pemain-pemain dari Alter Ego rata-rata kan tebel semuanya. Kecuali Yif lah kemungkinan besarnya yang bisa di Benar. combo dengan satu hero sekaligus ya Cimomo ya, karena yang lain juga dari Karina sendiri